Hai co-friends, pada soal ini kita diberikan lingkaran. Nah, diketahui luas juring OPQ itu 15 cm. Nah, juring OPQ itu adalah daerah yang kosong di dalam lingkarannya. Oke? Nah, juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Nah, pada juring OPQ, ini jari-jarinya adalah garis OP dan garis OQ. Jari-jari itu adalah jarak dari pusat lingkaran ke sisi lingkaran. Nah, kita bisa lihat pusatnya adalah titik O dan sisi lingkarannya itu adalah titik P atau titik Q. Seperti itu. Oke, jari-jarinya OP dan OQ. Kemudian untuk busur PQ itu adalah garis melengkung yang menghubungkan dua titik pada sisi lingkaran. Nah, kita bisa lihat titik P dan titik Q itu berada di sisi lingkaran. Nah, jadi garis melengkung yang berwarna biru inilah yang dimaksud dengan busur PQ. Oke, saya kira jelas ya, co-friends, yang dimaksud dengan juring OPQ. Nah, kita dapat luasnya 15 cm persegi. Nah, kita diminta menentukan luas daerah yang diarsir. Untuk menentukan luas daerah yang diarsir, yang pertama kita harus tuliskan yang diketahui pada soal. Nah, yang diketahui pada soal adalah sebuah sudut yang besarnya 60 derajat. Nah, sebelum menentukan sudut yang dimaksud, kita harus pahami yang dimaksud dengan sudut. Besar area yang dibentuk oleh dua garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat sudut yang besarnya 60 derajat itu dibentuk oleh garis PO dan garis OQ yang berpangkal di titik O. Nah, jadi sudutnya adalah sudut POQ. Namun, di sini kita juga dapat sudut POQ yang lainnya, yaitu yang ini. Oke, saya tandai dengan warna merah. Nah, jadi di sini bisa kita lihat terdapat dua sudut yang dibentuk oleh garis PO dan garis OQ, yaitu sudut dalam dan sudut luarnya. Oke? Nah, jadi di sini kita bisa tulis sudut dalam POQ itu adalah 60 derajat. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa tentukan besar sudut luar POQ. Untuk menentukan sudut luar POQ itu dirumuskan dengan sudut satu putaran dikurangi sudut dalam POQ. Oke? Karena jika kita jumlahkan sudut luar POQ dengan sudut dalam POQ, nah kita dapat satu putaran. Oke? Jadi, jika satu putaran, nah itu dikurangi dengan sudut dalam POQ, maka kita dapat sudut luar POQ. Oke, saya kira jelas ya, co-friends. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya. Untuk sudut satu putaran, harap diingat besarnya adalah 360 derajat. Nah, dikurang. Sudut dalam POQ itu 60 derajat. Nah, 360 derajat dikurang 60 derajat, kita dapat 300 derajat. Jadi kita dapat sudut luar POQ adalah 300 derajat. Nah, untuk menentukan luas daerah yang diarsir, di sini kita bisa gunakan konsep perbandingan, yang mana dirumuskan dengan nilai yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Nah, untuk nilai yang ditanya itu adalah luas daerah yang diarsir. Nah, untuk nilai yang diketahui adalah luas juring OPQ. Jadi, selanjutnya untuk perbandingan yang ditanya itu adalah sudut luar POQ. Karena sudut luar POQ itu berhubungan dengan luas daerah yang diarsir. Oke? Kemudian untuk perbandingan yang diketahui itu adalah sudut dalam POQ. Saya kira jelas ya, co-friends, karena sudut dalam POQ itu berhubungan dengan luas juring POQ. Oke? Nah, kita masukkan nilainya.
Jadi kita dapat luas daerah yang diarsir sama dengan sudut luar POQ dibagi sudut dalam POQ dikali luas juring OPQ. Kita masukkan nilainya, jadi sudut luar POQ itu 300 derajat, kemudian dibagi sudut dalam POQ 60 derajat dikali luas juring OPQ itu 15 cm persegi. Nah, selanjutnya ini kita sederhanakan. Untuk satuan derajatnya ini sudah tidak ada karena sudah saling membagi. Selanjutnya untuk 300 dibagi 60 kita bisa gunakan pembagian bersusun. Nah, kita coba hitung sama-sama ya co-friends biar lebih mudah. Nah, 300 dibagi 60 yang mendekati adalah 5. Selanjutnya kita tentukan hasil dari 5 dikali 60. Nah, kita gunakan perkalian bersusun. Nah, kita hitung sama-sama. 5 dikali 0, 0. 5 dikali 6, 30. Jadi kita dapat hasilnya adalah 300. Nah, ini kita kurangkan, kita dapat 0. Jadi hasil baginya adalah 5. Oke? Nah, jadi yang tersisa di sini 5 dikali 15 cm persegi. Nah, untuk 5 dikali 15 kita dapat 75 cm persegi. Nah, inilah luas daerah yang diarsir. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Nah, kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, co-friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.